Budaya itu adalah sesuatu yang penting, bahkan perilaku kita adalah bagian dari budaya yang kita miliki. Ketika perubahan sosial ternyata juga mengubah budaya. Karena tadi Bapak mengatakan apakah karakter itu dipengaruhi oleh budaya? Jawabannya tentunya iya, ya. Karakter dipengaruhi oleh budaya. Karena kita bicara budaya itu kan sebetulnya bisa dianalisis dari tiga, Pak. Betul ya. Dari sistem gagasan idenya, kemudian sistem sosialnya, dan mungkin artefaknya. Dari para ahli mengatakan ada 5 tahapan peradaban manusia. Ada peradaban awal, kemudian klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Nah, kalau ditanya kita ada di mana? Karena yang kontemporer itu abad 20 ke sini. Jadi sebenarnya kita posisinya ada di abad peradaban di kontemporer. Ya. Peradaban itu tidak bergerak sama di semua wilayah, even in Indonesia. Yang mungkin perlu ditangani barangkali melalui diskusi bersama Mbak Sile ini, apakah dari masing-masing kita itu sudah menjadi orang yang punya integritas untuk menggunakan budaya yang kita miliki sebagai bagian dari dinamika kita untuk membangun bangsa yang berbudaya. Karena bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu untuk menjaga culture identitanya di tengah-tengah budaya global. Untuk semuanya, Pak, tidak hanya itu, orang tua harus punya literasi, ya, literasi yang cukup dikembangkan secara mandiri. Karena banyak orang tua tuh sekarang menyatakan aku nggak perlu belajar, tidak. Orang yang belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi yang kita sadari pendidikan antisipatoris suka nggak suka harus kita miliki. Nah, literasi itu tidak hanya literasi budaya, tetapi literasi IT. Dan juga resiliensi, ya. Saya selalu resiliensi, saya kira itu harus dikuatkan di semua sekolah, baik itu resiliensi secara personal maupun resiliensi secara sekolah dan society. Ketemu lagi dengan Mbah Cilik Sigit dalam podcast Hidangan Segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Nah, kali ini Mbah Cilik Sigit akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, ya. Topik kita adalah bagaimana membangun budaya berintegritas. Nah, kita akan perkenalkan topik kita kali ini dengan narasumber. Beliau adalah Profesor Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum MSI. Nah, beliau adalah seorang guru besar di Universitas Nasional Yogyakarta (UNY) di bidang sosiologi. Nah, beliau merampungkan pendidikan sarjananya di Airlangga di jurusan sosiologi, tepatnya dari Fakultas Visipol, ya. Kemudian melanjutkan S2-nya dan juga langsung kemudian S3-nya di Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau tentu bidang pokoknya setelah beliau mengajar di UNY dengan bidang pokok sosiologi, topik-topik yang digeluti adalah sangat berkaitan dengan tema yang Mbah Cilik Sigit kulik kali ini. Misalnya resiliensi sekolah, ya, kemudian juga ada pendidikan multikultural, juga pendidikan karakter yang sangat akan bersinggungan dengan apa yang akan kita bahas di hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti akan banyak memberikan wawasan kepada teman-teman Mbah Cilik Sigit untuk disebarluaskan supaya bagaimana kita membangun budaya berintegritas, ya. Kan kita masih banyak permasalahan seperti ya orang itu kok tidak berintegritas, ya, misalnya kepandaian, memiliki kepandaian tapi kemudian membobol bank, misalnya, ya, jalan pintas, ya. Kemudian tidak memenuhi aturan berlalu lintas, kemudian mudah patah semangat dan sebagainya, ya. Tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan dan sebagainya, yang barangkali akan menjadi topik-topik yang mungkin akan kita bahas kali ini. Kita perkenalkan, beliau adalah Prof. Irene. Selamat siang, Prof. Irene. Aduh, terima kasih sekali, ya, sudah bisa hadir di podcastnya Mbah Cilik Sigit ini. Makasih dikasih kesempatan dalam podcastnya
Mbak Cilik Sigit Iya. ya. Terima kasih semuanya untuk para pendengar di rumah. Gimana, Mbak? Prof, kalau keseharian Prof apa ini anunya? Apa Kegiatan sehari-hari mengajarnya? Ya, saya mengajar S1, S2, S3, tetapi juga saya punya kegiatan yang paling saya suka meneliti. Jadi Meneliti, ya, meneliti luar bagian biasa. dari nafas saya. Jadi tiada hari tanpa meneliti dan menulis buku, itu aja sih. Betul. Jadi suka tamasa rohani. Ya, Jadi tamasa rohani itu membuat kita produktif dan sehat. Itu aja. Karena ini temanya juga sehat ya, Pak. Sehat, Oke. ya. Gimana, Mbak? Mau ngomong apa ini? Jadi gini, Bro. Kita di realitas itu yang barangkali berkaitan dengan budaya atau mungkin perubahan budaya ya, di mana budaya itu akan berawal dari personal ya. Di imajinasinya Mbah Cilik itu sesuatunya itu kan mungkin akan lebih bagus kalau berintegritas ya. Nanti tolong disampaikan berintegritas itu seperti apa, lalu kalau budaya itu berintegritas apakah itu membawa kebaikan ke depan ya. Seperti saya mengambil contoh tadi ya. Mungkin kalau kebiasaan ya, orang kebiasaan bangun pagi, orang kebiasaan bangun malam untuk sholat tahajud mungkin, atau kebiasaan-kebiasaan yang lain, itu sudah disebut budaya belum ya? Karena kalau budaya itu ada sesuatu yang kemudian kayak selain itu kebiasaan yang sudah secara reguler dilakukan, tetapi ada poin yang konon itu ada misi yang bisa ditularkan atau diwariskan. Nah, ini kalau personal seperti apa? Kemudian bagaimana nanti untuk membangun budaya itu berintegritas yang bayangannya Mbah Cilik itu kita sebuah negara itu bagaimana negara itu yang juga semakin maju dalam peradabannya, yang mungkin berkaitan dengan teknologi ya, perkembangan teknologi, tetapi juga manusianya itu manusia yang tetap baik ya, tidak memanfaatkan teknologi untuk suatu kejahatan mungkin ya. Nah, tentunya di sini nanti akan ada karakter ya, yang karakter sebagai dasar. Nah, apakah karakter orang itu memang tidak diubah atau karakter itu sebenarnya sesuatu yang berkembang ya? Mungkin pengaruh guru, pengaruh orang tua dan sebagainya yang nanti akan mendasari berkembangnya budaya itu. Oke. Makasih Mbak Cilik Sigit, itu pertanyaannya luar biasa. Tapi saya kira isu ini sangat menarik ya, karena di budaya berintegritas ya. Jadi ada big question, kayaknya nih masalah integrasi ini seberapa sih sekarang kita pahami dengan baik ya. Tentunya integritas nanti akan kita lihat bahwa bagaimana budaya yang kita miliki itu mampu membentuk karakter yang kuat tentunya sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita bicara budaya Pak, jadi masalah budaya itu sesuatu yang selalu ada. Jadi kehidupan manusia itu ada dan punya identitas dirinya dan juga masyarakatnya itu karena ada budaya. Tak ada masyarakat tanpa budaya ya, karena budaya itu akan mengatur bagaimana kehidupan kita, cara berpikir kita. Bahkan nanti cara membawa bangsa ini adalah bagaimana budaya kita yang kita miliki itu masih kuat. Itu saya kira ada satu isu yang menarik yang kita diskusikan hari ini. Cuma persoalannya adalah masyarakat selalu berubah ya. Jadi perubahan sosial itu nampaknya juga mempengaruhi bagaimana eksistensi budaya kita ya. Maksudnya kalau kita tadi budaya Indonesia ya. Budaya Indonesia sekarang juga perlu dicermati kembali oleh kita sebagai bangsa Indonesia, apakah kita masih memegang budaya Indonesia ya, yang kental dengan berbagai karakteristik ya. Budaya Indonesia itu sangat dihargai sebetulnya di mata dunia karena keberagamannya. Ya, keragaman budaya kita itu sebetulnya satu modal yang bisa kita jadikan sebagai culture identity kita. Cuma persoalannya seberapa sih masyarakat kita juga menyadari bahwa budaya itu adalah satu yang harus kita lestarikan. Tadi Bapak katakan melestarikan budaya itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Apalagi nanti dikaitkan dengan bagaimana budaya personal ya. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang penting, bahkan perilaku kita adalah bagian dari budaya yang kita miliki.
ketika perubahan sosial ternyata juga mengubah budaya. Nah, budaya yang kita pertahankan yang mana di antara budaya global ya. Jadi budaya global tidak salah sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa memilah dan memilih di dalam konteks membentuk budaya. Mau nggak mau pasti terpengaruh ya. Karena tadi Bapak mengatakan apakah karakter itu dipengaruhi oleh budaya? Jawabannya tentunya iya ya. Karakter dipengaruhi oleh budaya. Problemnya adalah kalau kita bicara tentang budaya, tadi ada X faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang mempertahankan budaya dalam konteks cara berpikir, cara berperilaku. Itu sangat tergantung dari, kalau dalam bahasa saya resiliensi ya, karena kemudian jadi resiliensi ini ternyata punya pengaruh yang sangat kuat secara personality bagi pembentukan budaya personal. Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Cilik tadi tentang budaya berintegritas itu dalam pikiran kami, saya itu tentunya dari seorang pendidik itu ternyata memang integritas terhadap budaya itu sendiri sekarang mengalami banyak kepentingan ya, banyak kepentingan yang artinya kepentingan budaya global yang bisa mengubah budaya lokal gitu. Karena kan budaya personal kita, kalau kita orang Indonesia mungkin kita orang Indonesia ya, tapi kalau ditanya Indonesia yang mana nih budaya? Mau yang pakai seperti Bapak ataukah ini Jawa ya Pak ya? Iya, tapi betul. Kalau budaya Indonesia dari segi artefaknya yang mana? Karena kita bicara budaya itu kan sebetulnya bisa dianalisis dari tiga Pak. Betul ya. Dari sistem gagasan idenya, kemudian sistem sosialnya dan mungkin artefaknya. Nah kalau dari tiga aja ini sebetulnya seberapa sih kita mungkin mempertahankan yang pertama, misalnya seberapa kita mempertahankan nilai-nilai. Sekarang ada fenomena yang menarik ya Pak ya, mungkin yang sederhana tadi Pak katakan, seberapa sih anak muda masih memberikan tempat duduk pada orang tua ketika ada di public kendaraan. Di bis itu ya. Ya, saya melihat masih ada. Orang ini pasti masih diajarkan pada anak itu menghormati yang tua. Kenapa ini harus kita tanamkan? Karena itu adalah budaya yang melekat pada nilai-nilai orang Jawa juga, nilai-nilai Indonesia. Saya sangat tertarik dengan fenomena yang sekarang terjadi di beberapa tempat transportasi, ya di bis, di kereta. Kenapa harus ada tulisan ini spesial untuk orang tua? Karena fenomenanya itu terjadi perubahan perilaku bagi penumpang. Nah ini kan contohnya bahwa harus ada semacam tulisan yang ini untuk khusus orang tua, hargai orang tua. Dan saya sangat tertarik misalnya ketika naik kereta api, itu Pak satpamnya apa? Satpam kondektur ya. Bukan kondektur. Kondektur kan yang nyetir, yang suka keamanan. Maaf Mas, bisakah Anda berubah? Nah itu mesti kan harus diperingatkan ada sesuatu dari kepedulian. Dari sisi satu dia sangat peduli untuk mengingatkan bahwa personality Anda kok belum ngeh ya budayanya. Tapi saya juga melihat maaf Ibu silakan duduk. Jadi di dalam kehidupan remaja itu pun budaya personal itu juga terjadi satu tarik menarik. Ada yang masih kuat dan ada yang belum kuat. Nah ini siapa yang berperan? Siapa Pak? Ya. Mestinya orang tua. Diawali maksudnya. Diawali dari orang tua, kemudian dilanjutkan di tingkat sekolah ya misalnya. Nah kalau tadi dikatakan siapa sih sebetulnya yang membentuk karakter anak untuk punya budaya tertentu. Nah kita kembali pada pengertian karakter ya. Karakter tuh banyak sekali maknanya. Tetapi yang paling sederhana, karakter adalah kekuatan moral yang positif yang melekat pada diri seseorang. Jadi misalnya saya bilang, Mbak Cilik itu orangnya gimana sih? Orangnya humoris, orangnya sangat jujur, orangnya disiplin. Nah orang akan menyebut Anda seperti itu, tapi ketika saya tanya pada orang, kenal nggak sama Mbak Cilik? Iya orangnya jujur, humoris ini. Nah, ketika orang menyebutkan satu performance branding person yang sama, itu berarti itu karakter Anda. Jadi sebenarnya karakter itu lebih ke melihat pada sesuatu yang melekat pada seseorang, secara personality itu
sama dinilai. Tapi itu karakter itu sebenarnya tumbuh atau memang sudah menjadi sesuatu yang berproses. Jadi pembuka karakter ya? itu memang kalau kita kaitkan dengan Thomas Likunas, seorang ahli karakter yang banyak menulis tentang itu, ada 3, moral feeling, moral knowing, feeling, dan action. Nah, kebanyakan dari kita itu knowing gitu. Kamu jujur ya, oke. Kamu disiplin, oke. Tapi feelingnya and action no. Nah, jadi orang bilang just omong aja, Bapak, aku jadi anak jujur loh. Tapi ketika melihat perilakunya belum, berarti dia sebenarnya belum putus sebagai orang yang punya karakter jujur. Iya, betul. Nah, caranya gimana ya? Caranya supaya 3 aspek ini bisa menjadi bagian dari personality dia, itu memang sosialisasi. Jadi sosialisasi itu sebenarnya sekarang juga mengalami bukan gangguan tapi disruption ya. Sosialisasi itu yang pertama dan utama adalah keluarga. Betul. Sekolah, teman sebaya, yang ke media. Nah ini, media. Nah kalau kita hitung-hitungan sekarang itu interaksi anak itu paling banyak dengan siapa? Kalau kita bicara dengan 24 media ya. Nah itulah makanya kenapa orang tua suka kaget ketika saya kan didik anak saya tidak seperti yang saya inginkan. Kok jadinya seperti ini? Kok jadinya seperti itu? Itu karena orang tua mungkin tidak atau belum tahu bagaimana cara mendidik yang, atau mungkin kepemahaman mulai kapan sebenarnya kita kan ada umur emas sebelum 6 tahun sampai 6 tahun lah. Apakah umur itu sebagai waktu yang sangat baik untuk menanamkan sesuatu? Ya. Saya kira bicara tentang umur itu kayaknya kita mau melihatnya dari sisi mana. Ternyata bicara tentang perkembangan anak itu bisa dilihat dari sudut perspektif teori apa. Ada teori mungkin perkembangan moral, kemudian perkembangan sosial, jadi perkembangan juga kognitif dan sebagainya. Jadi tergantung Bapak. Tapi by the way, semakin awal kita menyadari tentang pentingnya untuk mendidik anak sesuai dengan teori yang ada dan tujuan yang ada, itu akan semakin kita bisa mengembangkan potensi anak itu lebih optimal. Oke, baik. Terima kasih Prof atas apa yang disampaikan tadi. Kita break sebentar, nanti ketemu lagi. Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sedo Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang twin bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Prof. Irene ya. Prof, gini, ini terkait budaya dan peradaban. Indonesia saat ini berada di peradaban yang mana ya? Ataupun dunia mungkin ya. Dulu kita mengenal, kalau kita membaca-baca di literatur ataupun di Google gitu ya, kita mengenal budaya Islam, mungkin itu budaya yang masih lampau ya, mungkin dengan karakteristik tertentu. Bagaimana sih budaya Islam itu yang dimana saat itu berkembang mungkin di Eropa ya, juga memiliki mungkin awal dari kemajuan Islam di mana itu kemudian dikatakan peradaban sesuai dengan Islam, tapi waktu itu berkembang ilmiah, berkembang. Justru saat ini ditengarai sebagai
peradaban Islam itu sendiri mengalami kemunduran, ya, karena tentunya kemudian peradaban Barat yang lebih maju di bidang keilmuan. Nah, sekarang kita mau kemana ini ya? Membangun Indonesia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Karena peradaban Indonesia saat ini berada di mana? Karena Indonesia juga mungkin macam-macam ya, dari Aceh sampai Papua barangkali memiliki tingkat-tingkat budaya dan peradaban yang mungkin gimana kesatuannya ya. Karena kalau dilihat dari budaya bisa beda-beda, tapi budaya nasional itu yang bagaimana, yang menitik beratkan seperti apa yang disampaikan Prof tadi, dititikkan pada nilainya yang sama, nilai apa gitu ya, misalnya nilai yang di Jawa sama dengan nilai yang di Papua ya, walaupun nanti bentuknya bisa berbeda ya, tapi nilainya yang mungkin dipersamakan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah itu Bro, gimana Bro terkait itu? Ini Mbak Cilik ini pertanyaannya sangat tidak mudah dijawab ya, tapi saya mencoba untuk melihat hal yang sangat penting. Yang pertama bahwa kalau kita bicara peradaban itu memang bisa satu session sendiri, Mbak. Jadi karena peradaban itu kan bicara tentang perkembangan manusia yang dari para ahli mengatakan ada 5 tahapan peradaban manusia. Ada peradaban awal, kemudian klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Nah kalau ditanya kita ada di mana? Karena yang kontemporer itu abad 20 ke sini. Jadi sebenarnya kita posisinya ada di abad peradaban di kontemporer. Ya. Cuma pertanyaan kan bahwa kehidupan perkembangan manusia itu kan sangat dinamik ya. Mungkin di Mesir sama di Indonesia, mungkin di negara Afrika itu kalau kita mau teliti dengan baik, saya kira masing-masing indikator dari peradaban itu kayaknya ada, Pak. Jadi mungkin kita masih menemukan bentuk peradaban awal yang ada di satu negara atau satu wilayah itu masih ada. Karena misalnya tintip bercocok tanam di tengah-tengah mekanisasi kita masih menemukan dengan cocok tanam itu kan tradisional, gitu tradisional ya. Dan itu masuk peradaban awal. Tapi kalau kita mungkin ke Jepang, segala sesuatunya sudah menggunakan mekanik, bahkan sudah pakai AI untuk mengatur bagaimana komposisi pupuk dan sebagainya. Ini kan satu contoh bahwa meskipun kita masuk dalam peradaban yang sudah kontemporer, tetapi sebetulnya kalau kita melihat dinamika dari perkembangan manusia di dunia, peradaban itu masih ada pada masing-masing. Kita masih temu indikator dari masing-masing. Jadi silakan nanti para pemirsa, kalau nanti kita belum kontemporer nih di ujung Indonesia bagian X, ketika misalnya saya ingat waktu COVID, saya tanya kebetulan kami ke satu daerah, saya nggak akan sebutkan, bagaimana apakah work from home bisa jalan di sini gitu loh. Ya nggak bisa Bun, akses internetnya susah. Terus gimana? Kami ada namanya guling. Apa itu guling? Guru keliling. Nah jadi mereka tetap melakukan sebuah proses pembelajaran, tetapi tidak berbasis work from home dengan asik internet, karena memang tidak ada. Ini contoh bagaimana peradaban dunia itu pun sebetulnya di masing-masing wilayah yang ada di dunia itu pun juga prosesnya tidak sama. Sehingga kalau dalam bahasa saya bahwa ketimpangan proses kehidupan dari ekonomi, sosial, budaya itu masih akan kita temui. Makanya di mata kuliah kami di S3 itu ada mata kuliah ketimpangan sosial dan pendidikan. Itu diskusinya sangat menarik. Ini satu indikator bahwa peradaban itu tidak bergerak sama di semua wilayah, even in Indonesia. Silakan Ibu nanti kemana ya, ke satu wilayah tertentu, Anda akan melihat bahwa kita masih perlu satu pembangunan yang membangun budaya berintegritas. Itu artinya kan bagaimana pesan dari Undang-Undang Dasar untuk kita bisa merealisasikan hak yang sama untuk pendidikan itu juga masih perlu dikaji ulang. Nah ini PR besar ya Pak. Tadi makanya saya bilang budaya berintegritas itu pertanyaan sederhana tapi jawabnya tidak sesederhana yang Anda sampaikan. Kemudian kalau kita bicara bagaimana Indonesia, saya kira Indonesia adalah sebuah negara besar dengan penduduknya yang lebih dari 250 dengan juta, berbagai budaya. dengan berbagai budaya.
Itu sebetulnya menjadi satu modal yang bisa kita kembangkan menjadi misalnya wisata ya, ekowisata itu sebenarnya bisa menggerakkan tidak hanya masyarakatnya awareness dengan culture identitasnya, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi sebetulnya mengintegrasikan kelebihan budaya pada masing-masing wilayah itu juga merupakan sumber untuk mengatasi ketimpangan itu sendiri. Nah, itu bicara tentang apa sih budaya itu, Mak? Persoalannya tadi, apakah semua orang memahami bagaimana kita mempertahankan integritas kita dalam melestarikan budaya yang baik, yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Itu persoalannya. Dan integritas orang personal yang terlibat bagaimana? Jadi kayaknya yang mungkin perlu ditangani barangkali melalui diskusi bersama Mbak Sile ini, apakah dari masing-masing kita itu sudah menjadi orang yang punya integritas untuk menggunakan budaya yang kita miliki sebagai bagian dari dinamika kita untuk membangun bangsa yang berbudaya. Karena bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu untuk menjaga culture identitasnya di tengah-tengah budaya global. Itu the point-nya. Saya kira itu Pak, mungkin ada yang... Nah, kemudian untuk membangun budaya, kemudian berdasarkan karakter yang mungkin akan selalu bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial, itu kira-kira bagaimana ini ya Bro? Ya. Strateginya. Iya. Saya kira di tengah-tengah problem budaya kita yang semakin juga menghadapi eksternal faktor yaitu budaya global, kita tidak cukup bergerak sendirian ya, tapi sebenarnya sangat dibutuhkan sinergitas. Jadi sinergitas peran antar semua pihak yang sebenarnya sangat peduli dengan bagaimana membangun bangsa Indonesia yang berbudaya. Kolaborasi berbudaya itu merupakan salah satu strategi yang bisa kita kembangkan bersama. Kenapa harus kolaborasi? Karena kita tidak bisa, saya Jawa loh Pak, harus dengan orang Jawa, nggak bisa. Saya bisa juga membangun sebuah integritas dalam melestarikan budaya dengan semua teman-teman dari budaya. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena kita masih suka tanpa disadari in group and out group. Sama-sama orang Jawa, sama-sama orang mungkin luar Jawa, sama-sama orang Medan, sama orang Batak. Kita kadang-kala masih terbelenggu dengan... Itu ada di gangguan karakter atau gangguan apa itu kira-kira? Kalau gangguan karakter sih tidak, tapi sebuah daya adaptasi ya. Jadi resiliensi budaya itu juga sangat membutuhkan orang-orang yang open minded. Dia punya satu pendekatan multikultural dalam dirinya. Dan pendekatan multikultural dan otomatis ya, sudah harus otomatis gitu ya. Jadi pendidikan multikultural nampaknya menjadi salah satu poin penting yang harus kita berikan tidak hanya dalam lingkungan keluarga, tapi juga sekolah dan juga di pemerintahan. Karena dengan pendidikan multikultural kita akan bisa mengurangi diskriminasi ya. Kan kita suka diskriminasi dan juga konflik kepentingan. Nah, masalahnya belum semua menyadari bahwa pendidikan multikultural penting. Karena kolaborasi budaya itu nggak bisa jalan tanpa pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu membutuhkan transformasi diri, Pak. Ya, kebetulan saya juga mengajar tentang pendidikan multikultural. Dan ketika saya mengajarkan tentang materi pendidikan multikultural, saya bilang mahasiswa, setelah kalian ikut kuliah ini, beginning for you ya, kita harus open deh. Kita harus bisa melihat hal-hal yang memang harus kita berjuangkan bersama. Kita punya perspektif yang lebih open terhadap berbagai budaya. Kita menghargai, kita harus equal, equity, adil ya. Dan yang lain itu tidak mudah karena kita masih suka juga pilah dan pilih gitu ya. Dalam bergaul kita masih pilah pilih ya. Tanpa kita sadari itu sebenarnya membuat satu kolaborasi budaya menjadi sulit. Padahal yang sekarang dibutuhkan untuk berintegritas itu harus mampu. Kalaupun kita bertemu dengan kolaborasi budaya tidak hanya internal, tapi dengan budaya di luar. Banyak sekali anak-anak yang ketika keluar negeri langsung hilang itu budaya Indonesia. Ya.
bukan diri. jati diri. Nah itu kan contoh dulu kayaknya dianya orang religius, tapi kenapa ketika pindah jadi hilang itu? Itu karena dia tidak mampu mengkolaborasikan budaya yang dia bawa dengan situasi yang baru. Itu contoh yang sederhana. Jadi kolaborasi dalam berbudaya ini akan menjadi efektivitas kita untuk membangun budaya yang berintegritas. Itu karena ada efek ini apa? Inferiority atau enggak ya? Kenapa kita bisa keluar kemudian justru menjadi hilang seperti poinnya itu tidak ya? resilience. Tidak resiliensi ya, tidak satunya. mampu. Ya, mungkin dia beradaptasi kurang bisa menyiapkan diri untuk melihat sebuah budaya yang berbeda. Karena budaya yang berbeda, kalau kita tidak resilience itu kita akan konflik nilai. Ini yang benar yang mana? Nah, ketika konflik nilai terjadi dalam diri seseorang, dia akan menjadi tidak tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Jadi mohon maaf, kadangkala di dalam, misalnya contohnya dalam perkawinan ya. Perkawinan kalau antar suku ini butuh daya adaptasi yang lebih dibandingkan perkawinan yang sesama suku. Makanya kadangkala ya udah kawin aja sama-sama orang Jawa, tidak itu solusinya ya. Ya kawin aja dengan semua suku bangsa yang kita ada di Indonesia, nggak masalah. Asal tadi ada proses adaptasi terhadap nilai. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam keluarga, tetapi belajar di dalam skop yang lebih luas itu menjadi satu spirit. Jadi membangun budaya berintegritas tadi membutuhkan resiliensi, juga membutuhkan kolaborasi, Bapak. Saya kira itu poinnya di situ. Dan itu tugas banyak. Banyak peran sosial. Oke. Baik, luar biasa. Bingung nggak? Nggak bingung, Pak. Tidak bingung ya, karena ini memang tugas kita semua ya. Maksudnya mulai dari personal masyarakat, mungkin pengelola masyarakat, misalnya pemerintah dan sebagainya, tentunya memikirkan kolaborasi ini, bagaimana membangun karakter yang baik, kemudian perubahan-perubahan sosial, dan kemudian kalau ada masalah ya, misalnya pada personal yang mengalami bullying misalnya ya di sistem medsos ya, itu tentu ada trik-trik, dan itu peran keluarga dalam berkomunikasi tentu akan sangat baik untuk menjembatani hal ini. Baik, kita break, kita akan ketemu lagi. Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sido Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang queen bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya. Kita kembali dengan Mbah Cilik Sigit dalam obrolan kali ini, membangun budaya berintegritas. Ya, sudah banyak pembicaraan yang kita lakukan, tentunya tadi ya masalah mulai dari karakter, kemudian budaya personal di tingkat komunitas, kemudian sampai kepada perubahan-perubahan yang terjadi dan peradaban. Nah, Prof, kita akan melanjutkan pembicaraan kita ini. Nah, di segmen yang terakhir ini barangkali lebih menitik beratkan pesan-pesan dari Prof. Irene sebagai pemerhati sosial ya. Bagaimana supaya budaya kita itu menjadi budaya yang berintegritas, yang baik. Kemudian tentunya dengan budaya yang baik akan beriringan dengan kemajuan peradaban.
Nah, anak-anak kita yang perlu kita siapkan ini, Bro. Pertama ya, anak-anak yang masih kecil tadi harus mendapatkan stimuli untuk memperoleh karakter anak itu menjadi karakter yang kokoh tentunya ya. Bisa menerima masukan-masukan, ilmu-ilmu yang diberikan oleh orang tua dalam membentuk jati diri sebagai anak dengan karakter yang baik. Itu bagaimana? Kemudian juga pentingnya nutrisi, mungkin barangkali nanti ya, apakah ini benar nggak ini gitu ya. Mungkin Prof bisa melihat perbedaan-perbedaan ini di berbagai wilayah yang barangkali Prof sudah melanglang buana ya, nanti mungkin bisa diceritakan nanti terkait ini. Dan juga bagaimana pesan terhadap orang tua, pasti orang tua juga sebagai sumber ya dalam membentuk anak. Dan juga guru, masyarakat, pemerintah sendiri. Nah ini bagaimana dalam upaya-upaya membangun budaya yang berintegritas, baik, kemudian menuju kepada atau bersinergi dengan perkembangan budaya peradaban yang dalam kontemporer yang baik tentunya. Ya, silahkan Prof. Ya, makasih. Pada sesi ini cilik sedikit ya mungkin. Yang pertama bahwa tadi sudah kita coba untuk pahami membangun budaya berintegritas itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi hasil dari sebuah sinergitas sosial dari berbagai peran yang terlibat di dalam proses pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi tanpa sinergitas pasti akan menimbulkan masalah karena ada perbedaan fokus terhadap proses pembangunan itu sendiri. Yang kedua, suka nggak suka kita sudah masuk ke era peradaban yang modern kontemporer ya. Mungkin dalam bahasa kita masuk ke era revolusi industri 4.0 dan sudah bergerak ke society ini. Sekarang isu itu sedang terus berkembang. Yang ini tentunya membutuhkan sebuah pendidikan yang antisipatoris. Jadi saya kira orang tua sekarang harus punya kesadaran, baik orang tua maupun mungkin guru, bahwa pendidikan antisipatoris itu adalah pendidikan yang mengantisipasi semua kebutuhan-kebutuhan di masa depan, gitu, atau memberikan pendidikan sesuai dengan zamannya. Nah, apa yang harus kita lakukan, khususnya mungkin bagi orang tua nih yang sudah atau masih mempunyai anak yang golden age ya, jadi anak-anak yang masih di bawah umur atau sedang menuju perkembangan tumbuh kembang yang paling dasar, saya kira untuk semuanya Pak, tidak hanya itu, orang tua harus punya literasi, ya literasi yang cukup dikembangkan secara mandiri. Karena banyak orang tua tuh sekarang menyatakan aku nggak perlu belajar, tidak. Orang yang belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi yang kita sadari pendidikan antisipatoris suka nggak suka harus kita miliki. Nah, literasi itu tidak hanya literasi budaya, tetapi literasi IT. Karena anak-anak kita akan masuk di zaman Gen Z ya, di mana kalau dalam bahasa melek teknologi. Jadi anak-anak sekarang tuh mungkin kalau kita ngamati anak 2 tahun itu sudah bisa mengoperasionalkan HP dan sebagainya. Nah, oleh karena itu modal yang pertama orang tua harus selalu belajar literasi apapun, budaya, literasi IT, dan mungkin ekonomi juga supaya tidak kena Bang ojol ya, ojol online. Itu kan sebenarnya orang yang kena kasus penipuan dan sebagainya itu juga karena dia tidak belajar tentang literasi IT. Ini salah satu. Jadi literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi memahami semua makna di balik sebuah kata dan juga perkembangan apa yang terjadi di masing-masing aspek. Yang ketiga saya kira orang yang sehat itu orang yang juga mendapatkan pola makan yang baik ya. Anak-anak sekarang itu hidup di tengah zaman yang semakin mungkin degradasi lingkungannya tidak begitu baik sehingga daya resiliensi fisiknya harus baik. Nah, resiliensi fisik ini sangat tergantung bagaimana orang tua mengajarkan tentang pola makan yang baik ya. Saya kira pola makan itu juga harus menjadi satu kajian yang terus dilakukan oleh keluarga dan juga sekolah, karena sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang memberikan makan, bukan makan siang gratis, tapi memang sudah ada sekolah-sekolah yang mendesain untuk memberikan makan. Nah, ini bagaimana juga
Bagus ya, sudah distandarisasi pengetahuan ya, gitu ya, nanti ya. pengetahuan tentang gizi itu kayaknya Betul. juga perlu diupdate Kak. Karena makan itu merupakan salah satu nutrisi yang paling penting untuk perkembangan otak ya Pak ya. Betul, Jadi betul. perkembangan Ya. otak itu kan secara teoritik berkembang sampai umur 8 tahun itu basically. Setelah itu baru mengalami perkembangan. Jadi dan salah satu makanan yang mengembangkan otak kita adalah makanan yang sehat ya. Makanan sehat tuh sekarang tuh maaf Pak, itu tidak gampang Pak. Yang ada sekarang makanan fast food ya. Nah itu pohon juga pengetahuan tentang literasi gizi itu juga harus dimiliki. Jadi tidak hanya jadi literasi gizi, IT, budaya itu sekarang menjadi modal untuk orang tua. Dan orang tua tidak usah galau karena sekarang banyak sekali media sosial yang mengajarkan secara tidak langsung pengetahuan itu. Kemudian untuk sekolah, saya kira sekolah harus juga memberikan satu kajian atau program-program yang menguatkan integritas budaya kita sebagai bagian dari pembentukan karakter. Saya kira di beberapa sekolah dia punya satu kekuatan untuk mengembangkan itu. Saya kira dengan P5 itu kurikulum merdeka itu saya kira menjadi satu poin untuk membuat budaya itu lebih mengintegrasikan lebih baik lagi ke depan dengan tantangan yang luar biasa. Cuma barangkali sekolah-sekolah tidak atau belum semua sekolah itu mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga anak merasa lebih enjoy untuk membangun karakter yang lebih antisipatoris terhadap semuanya. Dan juga resiliensi ya. Saya selalu resiliensi, saya kira itu harus dikuatkan di semua sekolah, baik itu resiliensi secara personal maupun resiliensi secara sekolah dan society. Dan yang terakhir bagaimana pemerintah? Ya saya kira pemerintah kita telah berupaya untuk selalu membangun satu kebijakan atau menjadikan kebijakan-kebijakan yang lebih menguatkan integritas bangsa kita dengan membangun budaya yang kuat. Cuma problematiknya barangkali diimplementasinya. Jadi implementasi tentunya bagaimana program itu betul-betul direspon secara optimal, prosesnya apakah proses itu berjalan sesuai dengan tujuannya, dan yang terakhir EVA. Nah biasanya kelemahannya apakah ada evaluasi yang baik sehingga ketika sekolah yang satu belum bisa berjalan dengan baik, mungkin kita bisa langsung bisa mengatasi dengan baik. Program sekolah penggerak itu merupakan salah satu saya kira menjadi ikonik untuk membangun budaya yang berintegritas itu bisa lebih efektif dan efisien ke depan. Tinggal bagaimana kita berjuang bersama secara sinergi. Saya kira itu aja sih Bapak yang bisa kita pesankan. Jadi kolaborasi budaya saya kira menjadi diskusi yang paling penting. Silahkan semua peserta nanti yang ada di dalam forum ini bisa mendesain kolaborasi budaya apa yang bisa saya lakukan secara personal dengan pihak lain yang intinya adalah melestarikan budaya Indonesia lebih existing di mata dunia. Saya kira itu aja mungkin kalau ada yang kurang. Terima kasih sekali ya Prof. Wah, luar biasa sekali teman-teman Mbak Cilik Sigit ini. Jadi perbincangan kita membahas tentang membangun budaya berintegritas ini ternyata sangat luas dan itu menjadi concern semua ya. Jadi sebagai orang tua harus memiliki literasi yang baik di semua aspek kebutuhan ya dalam membentuk anaknya, memiliki karakter yang baik, nantinya juga akan terlibat dalam membangun budaya itu sendiri dan memanfaatkan teknologi dengan benar ya tentunya. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan yang sangat luar biasa hari ini bersama Mbah Cilik Sigit dalam hidangan segar, hidup bermakna sehat dan bugar. Jangan lupa subscribe, like, berikan komentar dan silahkan share ya. Akan kembali kepada teman-teman dalam topik-topik yang pasti akan menambah wawasan dan semakin menambah makna hidup kita. Salam makna segar, hidup bermakna sehat dan bugar. Prof, terima kasih sekali sudah hadir. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Jalan masih panjang. Hidup ini adalah satu perjalanan. Perjalanan yang panjang, bahkan mungkin sangat panjang. Tatkala kita menyadari hakikat hidup, mungkin perjalanan kita sudah sepertiga
setengah, bahkan sudah 2/3 perjalanan dilewati, di mana telah banyak waktu dilalui tanpa memahami bahwasanya dalam hidup ini ada tugas yang harus dilaksanakan, dan tanpa disadari tidak melaksanakannya, sehingga di sisa waktu perjalanan menjadi terasa berat. Adakah kita merasa ada satu masa yang kemudian kita merasa tidak lagi ada tugas yang harus dilakukan? Tidak, tugas itu tetap melekat selama masih ada hembusan napas dan kesadaran. Marilah kita camkan ini bersama-sama. Memang ada banyak rest area dalam perjalanan ini, di mana saat kita bersama keluarga, saudara, dan teman-teman. Tetapi perjalanan ini mesti dilanjutkan untuk melaksanakan sisa tugasnya. Lalu, apa sebenarnya tugas kita manusia? Kita sendiri juga yang harus mencari tahu tugas kita. Di sanalah kita akan menemukan hakikat hidup. Di setiap peristiwa, kita bisa merasakan ada atau tidaknya tugas kita di sana. Semua berpulang kepada kita sesuai dengan hakikat hidup yang kita pahami melalui sumber-sumber wahyu, tuntunan dan wejangan para nabi, wali dan sufi, serta nasihat orang tua dan guru. Dalam perjalanan ini pasti ada ujian berupa kesedihan, kesakitan, kegagalan, dan keraguan. Tetaplah berpikir jernih dan logis. Ada kebaikan di balik itu bila kita bersabar. Dan tetaplah berjalan. Jalan masih panjang untuk terus menabur kebaikan. Sekecil apapun itu akan sangat bermakna dalam hidup ini. Amin. Godean, 25 Juli 2024. Mbah Cilik Sigit.